Assalamualaikum, baik teman-teman. Di sini ada sebuah lampu LED yang telah saya bongkar. Lampu LED ini adalah lampu yang kemarin saya betulkan. Bisa kalian lihat di video sebelumnya. Lampu ini rusak lagi setelah saya nyalakan kurang lebih 1 jaman. Di sini terlihat jelas bahwa elko-nya bunting. Untuk penyebab elko ini bunting, kemungkinan terbesar tersangkanya adalah dioda brick. Ini adalah dioda bricknya. Kenapa saya menuduh dioda brick? Karena biasanya kerusakan pada elko utama pada LED disebabkan oleh kerusakan dioda brick. Jika dioda brick rusak, biasanya elko utama pada LED akan ikut rusak. Karena dioda brick ini berfungsi untuk penyearah arus. Jika dia rusak, arusnya masuk dengan leluasa tanpa disearahkan terlebih dahulu, maka elko-nya akan rusak. Karena elko adalah komponen searah. Oke, di sini langsung saja kita cek untuk dioda bricknya apakah benar rusak. Oke, di sini terlihat jelas bahwa dioda bricknya mengalami kerusakan. Dan di kaki sebelahnya ternyata masih baik-baik saja, tidak mengalami jebol. Hanya di kaki satu saja. Berarti bisa dibilang dioda brick ini mengalami kerusakan sebelah. Ya, memang benar dibolak-balik tetap berbunyi multitesternya. Seharusnya dibolak-balik tidak berbunyi atau tidak mengeluarkan angka. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita lepaskan dari PCB drivernya. Kita tambahkan solder agar lebih mudah untuk melepasnya. Oke, dioda bricknya sudah berhasil saya lepas. Kalian bisa meniru cara saya dengan kanan kiri puter-puter jari. Enggak ya. Sekarang kita bersihkan saja tinul ini dari papan PCB-nya. Saya skip. Oke, setelah PCB-nya bersih dari tinul yang lumayan banyak tadi, kita akan mengukur dioda satunya lagi. Ya, dioda ini cukup kecil ya. Letaknya berada di dekat elko kecil, di dekat tegangan output. Kalian lihat saja pasti ada. Ini adalah dioda ya, bukan resistor. Dia memang terlihat sangat kecil. Oke, saya lepas dulu lampu LED-nya agar lebih mudah, tidak gondal-gandul. Oke, langsung saja saya tes. Tentu saja menggunakan multitester digital dengan skala dioda. Oke, di sini multitester tidak berbunyi, tapi dia mengeluarkan angka dan dibalik tidak bisa terbaca. Berarti ini multitester. Berarti ini dioda normal. Jika dibolak-balik tetap mengeluarkan angka, berarti diodanya abnormal. Wajib kalian ganti. Di sini saya akan menggantinya menggunakan mesin LHE supaya gratis ya, nggak usah beli komponen di toko elektronik. Saya ambilkan saja dari mesin LHE. Diodanya juga saya ambilkan dari mesin LHE. Oke, di sini sudah saya cabut semua komponen-komponen yang saya butuhkan, yaitu dioda. Ini adalah dioda N4007. Dan saya mengambil air fuse. Kalian tidak menggunakan air fuse pun tidak apa-apa, cuman lebih aman lagi jika menggunakan air fuse. Nah, ini adalah elko yang saya ambil tadi dari mesin LHE, yaitu 400 volt 4,7 mikro.
Untuk ukurannya berbeda, tapi untuk kapasitasnya sama, yaitu 4,7 mikro 400 volt. Kita cek dulu diodanya apakah baik-baik saja atau tidak. Oke, diodanya dapat dilihat baik-baik saja. Seperti yang saya bilang tadi, jika diukur bolak-balik dia mengeluarkan angka, berarti dapat dipastikan diodanya abnormal. Abnormal itu tidak normal ya. Oke, diodanya juga masih normal ini. Kita cek satu lagi, apakah rusak atau normal juga. Oke, diodanya normal juga. Selanjutnya adalah pengetesan air fuse, apakah masih nyambung. Oh, masih menyambung, masih sangat baik, karena terlihat dari fisiknya saja masih sangat bagus. Oke, lanjut kita perangkaian diodanya. Rangkaian diodanya cukup mudah, kan bisa lihat saja. Oke, untuk strip putih, sini strip putih saya urak-urak ya pakai pulpen warna hitam. Nah, di dioda pasti ada strip putihnya bertemu dengan atau kita sambung dengan dioda strip putih juga. Oke, kita gabung dengan dioda strip putih juga untuk menghasilkan output positif. Oke, lanjut lagi, dioda yang bagian tidak ada stripnya kita gabung dengan dioda atau kita sambung dengan dioda yang ada stripnya. Lalu untuk menghasilkan output negatif, dioda bagian yang tidak ada stripnya kita gabung dengan dioda yang tidak ada bagian stripnya, dan dioda yang ada bagian stripnya kita sambung lagi ke dioda bagian tidak ada stripnya untuk input arus 220 volt. Intinya begitulah ya, agak susah menjelaskannya. Intinya dioda yang ada stripnya, oke saya perdekat dulu. Sini ada ini dioda yang ada bagian stripnya nih, strip warna putih itu terlihat. Kita sambung dengan dioda yang ada stripnya untuk menghasilkan output positif. Lalu bagian dioda yang tidak ada stripnya kita sambungkan ke dioda yang ada stripnya untuk input 220 volt, dan dioda bagian tidak ada stripnya kita sambungkan ke dioda tidak ada stripnya untuk output negatif. Jadi ini untuk input 220 volt. Oke, kurang lebih rangkaiannya begini ya. Seperti ini kurang lebih rangkaiannya. Jadi ini untuk output positif yang sudah disearahkan oleh dioda ini. Lalu ini untuk output negatif. Dan ini adalah air pengaman atau air fuse. Nah, bagian sini adalah untuk input 220 volt AC. Nah, itu adalah bagian R yang saya gambar naik turun. Saya gambarkan itu adalah bagian input arus 220 volt yang melewati air fuse terlebih dahulu, dan outputnya adalah bagian dioda yang strip putih. Itu adalah output positif. Lalu output negatifnya adalah dioda yang tidak ada stripnya. Untuk output negatif dan positif dari dioda penyearahnya, langsung saja kita jumper ke elko yang besar, yaitu elko 400 volt. Oke, kurang lebih sudah saya pasang, mungkin pemasangannya kurang lebih seperti itu. Dan ini dia, langsung saya jumper ke elko besar. Kita akan urut jalurnya.
Oke, dari kabel hitam ini yang menuju arus 200 volt, kita lewat ke PCB, lalu naik ke R lagi, lalu baru masuk ke dioda penyearah yang telah kita rangkai tadi. Untuk kabel yang warna putih ini langsung ke dioda penyearah, tidak melewati R fuse. Jadi R fuse-nya cukup satu saja. Lalu output negatifnya kita pasang ke kaki negatif elko. Dan untuk kaki positif elko, langsung saja saya jambar ke output positif dioda penyearah. Dari output dioda penyearah ini langsung saya jambar ke kaki positif elko. Karena elko kecil ini cukup mencurigakan, jadi langsung saja saya ganti dengan elko copotan LED driver yang sudah tidak terpakai. Oke, sebelum saya memasang elko kecil ini, terlihat di bagian kaki trafonya seperti ada korosi. Di kamera tidak terlalu terlihat ya. Dan ada kabel yang sepertinya memanas sehingga membuat selongsongnya sedikit meleleh. Oke, langsung saja saya ganti menggunakan trafo mesin LHE 7 watt atau 12 watt karena ukurannya sama. Oke, langsung saja kita tes apakah bisa menyala. Oke, langsung saja saya tes menggunakan bohlam lampu sebagai pengaman agar listrik rumah tidak jepret. Kita rangkai seri, jadi jika ada yang konslet pada driver, LED-nya akan langsung menyala pada lampu bohlamnya. Jadi untuk listrik rumah aman, tidak anjlok. Oke, langsung saja kita tes 1, 2. Oke, nyala. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya kira pakai mesin trafo LHE akan meletus karena untuk kumparannya terlihat berbeda. Untuk kumparan LED itu lebih sedikit, sedangkan untuk kumparan trafo LHE itu lebih banyak. Besar kumparannya itu terlihat berbeda dengan mesin LED, tapi ternyata bisa nyala juga. Untuk ketahanannya akan saya update nanti pada video short. Saya akan perlihatkan nanti pada video short saya gunakan sudah berapa lama, apakah tetap masih menyala atau tidak. Dan di sini saya ukur tegangannya. Oke, tegangannya cukup stabil 124 volt. Dan jangan lupa subscribe-nya.